Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga kepada Ibu Siti Anissa MPD selaku guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat iman sehingga kita dapat bertemu dalam presentasi kali ini. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Siti Anissa MPD, yang mana telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi kali ini. Perkenalkan, nama saya Dela Ayu Prasetya dari kelas 11 IPS 2. Adapun materi yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam materi ini terbagi menjadi 4 bagian, diantaranya yaitu 1. Pengertian persatuan dan kesatuan bangsa, 2. Kehidupan bernegara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, 3. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, 4. Perilaku yang menunjukkan sikap penjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ke-1, pengertian persatuan dan kesatuan bangsa. A. Makna persatuan dan kesatuan bangsa diwujudkan dalam semboyan pada lambang negara Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. B. Wawasan Nusantara. Negara kita memiliki karakteristik berikut. 1. Negara kepulauan. 2. Manunggalnya wilayah laut darat dengan wilayah laut. 3. Suatu wilayah-wilayah laut yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. 4. Laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. 5. Laut merupakan yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah daratan pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. C. Aspek sosial di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Jadi, aspek sosial di bidang politik adalah Pancasila satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara, melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimilikinya. 3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa seluruhnya, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. 4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. 2. Kehidupan bernegara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi menjadi 2 bagian, yaitu konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang 1945 dan keunggulan. Yang pertama, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Republik Indonesia berada di bawah kepala negara dan pemerintah yaitu presiden. Yang kedua, keunggulan. 1. Memiliki tata krama dan keramah tamahan. 2. Tanahnya amat subur dan kaya akan sumber daya alam. 3. Letak wilayahnya yang amat strategis. 3. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa terbagi menjadi 2, yaitu pendorong dan penghambat. 1. Pendorong, yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, nasionalisme, rasa senasib, keinginan untuk bersatu, dan antisipasi ancaman dari luar. 2. Penghambat, yaitu munculnya gejala etnosentrisme, melemahnya nilai budaya bangsa, pembangunan tidak merata. 4. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. 1. Di bidang politik, perilaku yang dimunculkan oleh warga negara dalam mendukung satu kesatuan politik, tindakannya adalah tidak melakukan manipolitik. 2. Di bidang ekonomi, faktor positif dan negatif dalam implementasi satu kesatuan ekonomi, tindakannya adalah tidak korupsi. 3. Di bidang sosial, budaya perilaku yang dimunculkan oleh warga negara dalam mendukung satu kesatuan sosial budaya, tindakannya adalah tidak mencampur adukan budaya sendiri dengan budaya asing. 4. Di bidang pertahanan dan keamanan, sikap rela berkorban, tindakannya adalah menjaga keamanan wilayah negaranya dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Kesimpulannya adalah kita harus bersatu tanpa memandang status atau golongan. Untuk membangun persatuan, kita harus ada kesatuan yang saling sepakat agar tercapai segala tujuan dan keinginan bersama.
Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena di sini saya masih belajar. Ayu ting ting makan kepiting. Thank you for everything. Wassalamualaikum.